Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di belakang shalom. Haleluya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan dengan kasih kekudusan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Agar pujian pada hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami bersorak dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Yesus kau kekuatan dalam hidup kami. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganku, serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kuasa surga bumi nyata. Sama-sama
Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yes. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
segenap hati kami yang paling dalam, Tuhan. Kau katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidup kami di hadapan. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskan. Kau yang mengubah setiap hidup kami, Tuhan. Lagi di hadapan Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebas.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pujian penyembahan yang sungguh memberkati. Sekarang buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan, pengharapan, dan jawaban atas setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita bertemu kembali dan hari ini hari yang istimewa karena kita sampai ke murid yang ke-12. Dan murid yang ke-12 ini adalah Yohanes, atau murid yang paling disayang oleh Tuhan. Saudara, 11 Oktober tahun 20 kita mulai dengan murid yang pertama, yaitu Simon orang Zelot. Ya. Kemudian hari tanggal 6 Februari tahun 2022, kita sampai ke murid yang ke-12, Yohanes yang paling dikasihi. Saya bersyukur akhirnya bisa menyelesaikan 12 murid ini selama 16 bulan, saudara. Nah, saya berharap kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar untuk bisa menjadi dan menjadikan murid Kristus secara berkesinambungan. Ya? Sekarang kita mau memulai untuk yang Yohanes ini, saudara. Saudara, saat Yohanes menulis baik kitab Injil maupun kitab Wahyu, itu beliau sudah sangat tua. Jadi sebagai orang tua, maka dalam merangkai kata-kata dan juga gaya bahasanya, itu gaya orang tua, saudara. Dan gereja Tuhan saat itu bukan hanya ada di Yerusalem, tapi sesuai dengan firman-Nya benar, sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, bahkan sampai kemana-mana. Tapi kondisinya, saudara, sedang dalam masa penganiayaan yang besar. Karena ada Kaisar Nero, ada Domitian, segala macam yang sangat kejam dan sangat membenci kekristenan. Dan karena kondisi yang tidak kondusif ini, terjadi kemurtatan di mana-mana. Merubah keyakinan, keimanan anak-anak Tuhan itu menjadi luntur. Dan juga Petrus sudah tidak ada, Yakobus, bahkan Paulus pun sudah tidak ada. Saudara, kalau rasul-rasul ini dianggap generasi pertama gitu ya, maka pada saat Yohanes menulis kitab ini, atau di akhir daripada abad pertama, maka istilahnya surat Yohanes itu ditujukan kepada generasi yang hidup saat itu merupakan istilahnya generasi yang ketiga. Di mana generasi yang tidak pernah melihat Yesus. Sehingga generasi ini sangat riskan bila tidak dibimbing untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mungkin bisa sirna sama sekali. Jadi saudara, kita semua juga memahami, ya. Jadi ada 3 generasi yang waktu itu. Yang pertama, generasi yang pertama. Ya. Zamannya mereka melihat Yesus secara langsung. Saudara, pada waktu menghadapi generasi pertama itu, istilahnya membuat generasi itu kebenaran adalah keyakinan, gitu ya. Truth is a conviction. Jadi mereka memegang kebenaran itu karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga mereka akan memegangnya kuat-kuat dan tidak akan kompromi. Mereka lebih baik mati daripada mereka harus tidak memegang kebenaran itu. Karena mereka melihat sendiri, saudara. Nah, di generasi kedua, keyakinan itu sebagai satu kepercayaan. Conviction becomes a belief. Jadi, anak-anak akan berpegang pada apa yang dianggap benar, yang diajarkan oleh orang tua mereka.
Dan mereka akan mempertahankan keyakinannya mungkin dengan diskusi. Ketajaman keyakinan itu berbeda, saudara, antara generasi yang pertama dengan generasi yang kedua. Karena yang generasi pertama melihat langsung, jadi nancepnya tuh nancep langsung begitu ya. Kalau yang kedua itu sudah mulai karena diajarkan. Nah, saudara, sekarang malah lebih turun lagi generasi yang ketiga, saudara. Generasi ketiga itu istilahnya kepercayaannya menjadi seperti pilihan. Ya. Belief becomes an opinion. Seakan-akan konsepnya aku boleh memilih atau tidak. Sehingga mereka tidak harus mengikuti orang tua mereka. Mereka seakan punya cara sendiri. Ini yang disebut pembaruan, gitu. Nah, Yohanes itu harus menulis kepada generasi yang seperti ini. Generasi yang ketiga. Dan pada waktu Yohanes menulis ini, saudaraku ya, dia diburu oleh dua hal. Yang pertama, dia tahu ini satu kebutuhan yang sangat mendesak, supaya bisa menyelamatkan generasi ini. Yang kedua, dia sudah sangat tua. Jadi ada satu beban, aku harus bisa menyelesaikannya sebelum aku mati. Dan karena yang ditulis itu peristiwa yang sudah lama, jadi dia perlu untuk mengingat kembali, menggali kembali semua ingatannya untuk bisa menuliskan itu semua. Saudara, tapi Injil Yohanes ini kalau saudara baca, tidak sama dengan ketiga Injil sinoptik lainnya. Kalau Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu menceritakan kepada gereja yang masih bayi. Tapi Yohanes ini menulis justru bagi gereja yang malah mulai melemah. Apalagi dari tekanan-tekanan pihak luar. Dan juga sudah semakin berkurangnya mereka, orang-orang generasi pertama yang benar-benar berpaut langsung dengan Kristus. Sudah pada meninggal. Ya, jadi itu latar belakangnya dulu, saudaraku ya, bahwa Yohanes harus menulis dalam kondisi yang seperti itu. Nah, sekarang yang pertama, siapakah Yohanes itu? Saudara, Yohanes ayahnya bernama Zebedius, pengusaha ikan yang sukses di Betsaida. Ibunya bernama Salome, yang punya ambisi besar untuk putra-putranya. Sehingga Salome ini, saudara, dia sebagai seorang pengikut yang fanatik dari Yesus. Dia sering bepergian bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia juga hadir pada saat penyalipan dan juga ikut ke kubur Yesus waktu Yesus bangkit. Dan saudara tahu, Salome ini adalah saudara dari Maria, ibunya Yesus. Dan Yohanes sendiri punya saudara-saudara, namanya Yakobus. Ya, yang jadi martir yang pertama, dan kedua orang ini merupakan saudara sepupu dari Yesus sendiri. Sehingga Yesus itu mengenal mereka dengan dalam. Saudara, Zebedius ini sangat makmur. Dia punya orang-orang, dia punya kapal. Orang-orang upahan untuk bekerja bagi dia. Dan sebagai pengikut daripada Yohanes Pembaptis, sebelum menjadi murid Yesus, Yohanes ini adalah satu di antara dua orang yang menjadi murid pertama daripada Yesus. Satunya lagi adalah Andreas. Itu ya. Nah, saudara, Yohanes bersama dengan Simon Petrus dan Yakobus, itu adalah ring satunya Tuhan. Sangat dekat. Mendapat kesempatan-kesempatan yang sangat istimewa. Melihat dengan mata kepala sendiri beberapa peristiwa yang sangat mengguncangkan waktu itu. Yang pertama, pada saat awal itu ada kebangkitan anak Yairus. Yesus membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Itu Yesus cuma dilingkupi atau ditemani dengan ring satunya ini. 3 orang ini.
Sehingga mereka bertiga itu menyaksikan istilahnya the Lord's greatness, kebesaran Tuhan menghidupkan orang mati, gitu ya. Dan Yohanes juga pada waktu Yesus dipermuliakan, sama bertiga dengan Yakobus dan dengan Simon Petrus. Mereka menyaksikan the Lord's glory, kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus dipermuliakan, tiga orang ini melihat dengan mata kepala sendiri. Dan kemudian pada saat di Taman Getsemani, mereka menyaksikan the Lord's grief, atau pergumulan Yesus. Di Taman Getsemani itu, hanya 3 murid ini yang diajak oleh Yesus. Selain dari itu, ada beberapa kejadian dari Yohanes yang tercatat di Alkitab. Dia adalah satu dari 2 orang murid yang disuruh Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Ya, Lukas 22. Yohanes juga disebut sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ya, Yohanes 21, Yohanes 19, saudara bisa baca. Kemudian Yohanes dengan Petrus juga menyembuhkan orang di depan gerbang Bait Allah, Kisah Para Rasul 3, ya. Yohanes dengan Petrus ke Samaria untuk mengabarkan kabar baik, Kisah Para Rasul 4. Saudara, Yohanes ini kemudian nanti diasingkan di Pulau Patmos oleh Kaisar Domitian. Dan dia mati secara wajar, bukan dibunuh. Di Efesus, pada saat pemerintahan Kaisar Trajan, tahun 98 sampai 117. Ya, pada waktu pemerintahan Kaisar Trajan, itu Yohanes meninggal secara wajar, bukan dibunuh. Nah, itu Yohanes, saudara. Poin yang kedua, Yohanes sebagai seorang murid. Ya, Injil Yohanes. Saudara, bila kita bertanya kepada Yohanes, apa yang kau pelajari selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus? Maka dia akan berkata, saya sudah tuliskan itu di Injil Yohanes. Dalam buku itu kita dapat membaca kenangan yang melekat dari seorang Yohanes kepada gurunya. Yohanes menulis Injil ini waktu beliau sudah tua. Tetapi kalau saudara cermati, apa yang ditulis oleh dia itu sesuatu yang seakan-akan baru saja peristiwa itu terjadi. Tidak ada yang ketinggalan istilahnya. Dia dikatakan, walaupun beliau sudah tua, but he had forgotten nothing. Semuanya itu melekat. Semuanya itu ada di hatinya, ada di ingatannya. Peristiwa itu seakan-akan demikian terekam dengan demikian baik. Dan kita juga percaya Roh Kudus turut bekerja, mengilhami Yohanes yang mungkin harus mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah lama berlalu. Sehingga sungguh Injil Yohanes menjadi sesuatu warna yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Kalau yang lain seperti menyampaikan data. Tapi kalau saudara baca Injil Yohanes, itu hampir merupakan suatu pemahaman. Pemahaman pengenalan dia kepada Tuhan. Saudara, di Injil Yohanes kita dapat belajar bagaimana Yesus yang sebagai manusia menyediakan dirinya untuk Bapa. Dan karena Yesus menyediakan dirinya untuk Bapa, sebaliknya, Bapa juga menyediakan, membuat dirinya available, menyediakan dirinya bagi putranya. Dan saudara, sekarang kita juga bisa menikmati juga kesamaan tipe dari hubungan ini. Sebagai manusia, apakah kita menyediakan diri kita untuk Tuhan? Itu satu pertanyaan. Supaya apa, saudara? Sama seperti korelasi ikatan yang tadi. Kalau engkau menyediakan dirimu untuk Tuhan,
maka Yesus yang sebagai Tuhan itu juga akan menyediakan dirinya bagi saudara. Saudara, kembali kepada Injil Yohanes. Yang paling utama yang ada di dalam benaknya Yohanes, yang kepingin banget dia tuangkan di suratnya adalah bahwa dia memahami Yesus sebagai seseorang yang semula bersama dengan Allah. Sebagai seseorang di mana dia sendiri adalah Allah. Dan yang ketiga, dia memahami Yesus yang menjadi daging bersama dengan kita sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Setelah dia menyatakan pengenalannya dia kepada Tuhan yang seperti itu, kemudian juga dia membukakan rahasia-rahasia di kamar loteng. Satu pembicaraan dari hati ke hati yang sangat mendalam antara Yesus kepada murid-muridnya. Terutama tentang penyaliban. Dan kemudian di bagian akhir, Yohanes membukakan kesedihan-kesedihan daripada Yesus pada waktu melewati Getsemani, di mana Yesus mengalami pergumulan, mendoakan murid-murid, sampai akhirnya Yesus ditangkap. Saudara, Yohanes adalah murid yang sangat baik. Saat dia memulai menulis Injilnya, dia bukan saja diajari oleh firman atau anak Allah itu sendiri, tetapi dia juga sudah diberi pencerahan oleh Roh Kudus. Sehingga Injil Yohanes ini tidak tergantikan, saudara. Tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Maka Injil Yohanes ini sangat spesial. Yohanes ini tetap menyatu dengan Tuhannya bahkan sampai di Golgota. Justru hampir setengah dari Injil Yohanes ini, saudara, mengungkapkan waktu 1 minggu terakhir dari Yesus, yang seringkali disebut dengan Minggu Sengsara Yesus. Itu diungkapkan oleh Yohanes hampir separuh daripada apa yang dia tuliskan di Injilnya. Karena Yohanes tahu ini adalah event yang paling penting. Dan banyak sekali hanya dia yang menuliskan peristiwa-peristiwa dari hati ke hati antara Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, dan bagi Yohanes, bagi dia, anugerah terbesar dari alam semesta ini adalah bahwa Putra Allah rela mati untuk manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi satu ayat yang seakan-akan tanda kutip menjadi intisari daripada Alkitab. Karena itu merupakan isi hati Allah sendiri, bagaimana dia ingin menyelamatkan. Bagaimana dia ingin menebus supaya manusia itu bisa sampai menikmati kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara, Yohanes sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala, dia menuliskan kitab 1, 2, dan 3 Yohanes yang ada di belakang. Saudara, dalam Perjanjian Baru, pastor adalah gembala, pemimpin yang mempunyai hati bagi domba-dombanya. Dan Yesus itu adalah pemimpin gembala. Saudara, saya perhatikan ini sebentar. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, terjadilah pelimpahan penggembalaannya dia ini kepada Yohanes. Terjadilah istilahnya pelimpahan caring ini. Care,
take care ini. Kenapa? Karena Yesus meminta secara pribadi agar Yohanes ini take care akan ibunya sendiri, yaitu Maria. Maria ini dititipkan kepada Yohanes. Saudara, sehingga Yohanes ini membawa Maria ke rumah. Dan seakan dia menjadi seperti anak atau menggantikan Yesus bagi Maria. Yohanes ini dilatih untuk menjadi seorang gembala. Supaya dia bisa memulai dengan kerendahan hati. Dia dilatih menjadi gembala. Dan dombanya spesial, saudara. Dombanya ini ibunya Yesus, Maria. Sebagai domba, sebagai untuk latihan daripada Yohanes ini. Sebelum dia benar-benar bisa menjadi gembala. Saudara, saya percaya Yohanes dalam caringnya ini juga akan dipenuhi oleh rasa hormat. Sehingga memperlakukan Maria dengan sangat baik. Bahkan dari tradisi dijelaskan saat Yohanes harus jadi gembala di gereja di Great Pauline di Efesus. Dia membawa juga Maria ke sana. Ya, luar biasa. Tuhan menitipkan dulu yang pertama. Supaya digembalakan oleh Yohanes, yaitu ibunya sendiri. Saudara, di dalam kitab 1, 2, 3 Yohanes, kita menemukan ada 3 hal dalam suratnya. Yang pertama, Yohanes ini menekankan tentang apa yang disebut dengan fellowship atau persekutuan. 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, Yohanes tidak ingin supaya apa yang dia sudah rasakan itu hanya berdiam di dalam dirinya saja. Dia ingin bagikan itu. Yohanes sangat ingin mengajak sebanyak mungkin jiwa untuk dapat bergabung. Untuk dapat mengenal dan disatukan dengan Bapa. Melekat menjadi satu. Itu kerinduan yang utama daripada waktu dia menulis 1 Yohanes itu, saudara. Dia merindukan ada perhimpunan orang-orang percaya yang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, berhubungan dengan faith atau iman. 1 Yohanes 5 dikatakan, iman mengalahkan dunia. Selain daripada persekutuan itu yang ditonjolkan, dia berkata, iman yang kita miliki itu luar biasa. Itu sanggup mengalahkan dunia, sanggup mengalahkan apapun juga. Yohanes berkeyakinan imannya kepada Yesus sanggup mengatasi apapun. Itu juga dibagikan oleh dia supaya bisa menguatkan orang lain. Yang ketiga, saudara, berhubungan dengan family atau keluarga. Berhubungan dengan domba-domba yang harus digembalakan oleh Yohanes. Kalau saudara baca di 3 Yohanes itu, ada Gaius, penatua yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sangat menyukakan Yohanes. Ayat 3. Ya. Tapi juga ada Diotrephes yang kurang baik. Yang dia ngomong, aku mau menegur dia. Ada juga Demetrius, sangat baik. Itu dijadikan kesaksian oleh Yohanes. Saudara, Yohanes memperlakukan domba-dombanya, ada yang begini, ada yang begitu, semua dia gembalakan. Bukan yang baik aja, yang tidak baik tidak. Semuanya digembalakan, yang tidak baik ditegur. Yang baik menjadi kesaksian buat dia kemana-mana.
Dia memperlakukan domba-dombanya sebagai sebuah keluarga yang harus dibimbing olehnya. Saudara, tapi kita bisa melihat hati dari gembala Yohanes ini. Yang pertama, saudara, kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 4, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes 1 ayat 12, supaya sempurnalah sukacita kita. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, dia menggembalakan semuanya itu dengan sukacita, tapi tetap di dalam kebenaran. Dia ingin bagikan semuanya itu pada waktu dia jadi gembala. Dasarnya itu benar. Dia tetap menghargai satu ikatan persekutuan orang-orang percaya itu. Dia tetap mengasihi dengan luar biasa. Dia ingin bagikan itu kepada banyak orang. Dia jadi gembala yang demikian luar biasa. Yang keempat, saudara, kalau tadi Yohanes sebagai seorang murid, dia menulis Injil Yohanes. Kemudian dia menjadi seorang seperti gembala yang menulis 1, 2, 3 Yohanes. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini, Yohanes sebagai seorang nabi. Pada waktu dia menulis kitab Wahyu. Ya. Saudara, Yohanes ini diberi karunia juga untuk menulis kitab pamungkas sebagai pengakhir dari seluruh kanon Alkitab. Satu kitab yang menceritakan ke depan. Dan yang dipercaya sebagai kitab nubuatan terbesar di dalam Alkitab. Pewahyuan dari Yohanes, pembukaannya dipenuhi oleh kutipan dari Perjanjian Lama. Kalau di Injil Matius mengutip Perjanjian Lama itu kira-kira ada 92 buah. Kitab Ibrani ada 102 buah. Tetapi kitab Wahyu ada 285 yang mengacu kepada Perjanjian Lama. Saudara, Yohanes ini sangat mendalami Perjanjian Lama dan pasti sudah menghabiskan waktu yang lama mempelajari tentang nubuatan-nubuatan. Dan kitab Wahyu juga sangat berhubungan dengan kitab Kejadian. Saudara ingat, di kitab Kejadian kita menemukan ada ular di sana. Ya, Kejadian 3. Dan sementara di 3 pasal sebelum akhir dari Wahyu, kita juga ketemu naga. Saudara, kira-kira ada 20 perbandingan lain yang ada di antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Seperti ular dan naga itu. Dan kalau di kitab Kejadian itu semua dimulai. Dan di kitab Wahyu itu semua diakhiri. Saudara, di kitab Wahyu semua kekuatan dari surga dan neraka diperlihatkan. Mengakibatkan pertentangan antara surga dan neraka itu. Dan di mana areanya adalah di bumi. Dan di kitab Wahyu juga kita bisa menyaksikan secara utuh dari jawaban doa Bapa kami yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu adalah semua tentang Tuhan. Beliau melangkah turun ke bumi, masuk ke ranah manusia, dan mematahkan antikris. Kita juga juga tentang langit baru dan bumi baru. Yerusalem, the eternal city. Saudara, kita perlu berterima kasih kepada Yohanes akan penglihatan yang sangat tajam yang dikaruniakan dari surga. Dan Alkitab diakhiri dengan satu kemenangan yang kekal.
Tuhan akan duduk di tahta Allah dalam kemuliaan. Karena dialah yang Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir daripada segala sesuatu. Kita lanjut lagi yang terakhir, saudara. Kalau tadi Yohanes sebagai murid, Yohanes sebagai gembala, Yohanes sebagai seorang nabi. Yang terakhir, saudara, Yohanes sebagai seorang tawanan. Saudara, di sebelah timur dari Yunani antara Asia Kecil dan di sebelah timur dari Yunani antara Asia Kecil dan Yunani itu ada pulau karang, yaitu Patmos. Kira-kira panjangnya 16 kilo dan lebarnya 10 kilo, saudara. Tidak terlalu besar. Pulau ini dipakai oleh orang-orang Romawi untuk penjahat-penjahat kriminal dikirimkan ke sana, saudara. Dan salah satu dari mereka itulah Yohanes yang telah tua ini, yang diasingkan atas perintah Kaisar Domitian di tahun 95. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana Yohanes ini. Mungkin dia itu dirantai, harus kerja paksa, karena di sana ada tambang, kuori daripada marmer. Tapi mungkin juga, kita nggak ada yang tahu ya, karena beliau sudah tua, mungkin dibebaskan dari kerja fisik lah. Tapi tetap saja Yohanes ini mengalami beratnya jadi murid Yesus. Dibuang dalam kesendirian, dalam pengasingan, direndahkan. Padahal sebelumnya, saudara, dia tuh di Efesus adalah seorang pastor yang sangat dihormati. Dan dia adalah murid yang paling dikasih oleh Yesus. Saudara, kuasa dunia yang diwakili oleh Roma seakan ingin menghentikan karya Allah dengan membuang Yohanes, satu-satunya murid yang masih tersisa dengan jalan diasingkan ke Patmos. Tapi semua kekuatan dari kegelapan dunia tidak dapat menghentikan karya Roh Kudus melalui Yohanes. Karena justru di pulau itu Yohanes tetap menjadi alat Tuhan menuliskan kitab Wahyu bagi saudara dan saya. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara, ada satu tradisi yang menceritakan masukan Roma ini pernah memasukkan Yohanes dalam kuali yang diisi minyak mendidih. Tapi beliau tidak terluka dan keluar dengan baik-baik saja. Saudara, Yohanes, murid kesayangan Yesus, telah menjalani hidup dari sebagai orang biasa menjadi murid Yesus. Dari murid yang tidak tahu apa-apa sampai menjadi murid kesayangan daripada gurunya. Bahkan sampai jadi pastor yang dihormati oleh domba-dombanya. Kemudian dia menjadi nabi yang tetap dijaga dan dipelihara oleh Roh Kudus sendiri. Kemudian dia menjadi tawanan. Tapi tetap tidak mengingkari panggilannya. Dia jalani terus semua fase-fase hidupnya. Dari pemuda
hingga kembali ke rumah Bapa. Saudara, saya percaya waktu beliau berpulang, Yesus akan menyapa dia. Well done, John. Well done, my beloved. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, saya bayangkan mungkin Yohanes menjawab, Tuhan, sewaktu masih bersama dengan Engkau, aku hanya seorang murid, sedangkan yang selalu tampil adalah Engkau. Tapi kemudian Engkau diangkat ke surga. Kami sangat down. Disitulah Roh Kudus akan menggantikan kehadiran-Mu. Dan ajaibnya, aku juga tetap berasa dekat dengan Engkau. Walau akhirnya aku harus tetap terus melayani, karena tinggal aku satu-satunya murid. Tapi di tengah tekanan-tekanan yang ada, aku selalu mengingat akan apa yang Engkau lakukan. Sehingga walau aku sendiri, walau aku tidak mengerti, bagai di belantara, tapi aku tetap melihat jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna. Saudara, mari kita juga menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Sehingga kita juga kuat seperti Yohanes. Kita dari orang biasa juga sama, menjadi murid daripada Yesus. Mari kita terus dalam panggilan hidup kita masing-masing, kita tetap melekat seperti Yohanes. Walaupun dia tinggal seorang diri, tapi dia tetap mengikuti jejak Tuhan. Dia tetap menyerahkan diri untuk menggenapi karyanya. Dan kita melihat sudah 2000 tahun apa yang ditulis, apa yang disampaikan, apa yang diteladani Yohanes tidak sia-sia. Sampai sekarang benar, kerajaan Allah. Kita nggak tahu sudah generasi keberapa, bukan hanya generasi ketiga. Udah mungkin berapa puluh atau berapa ratus generasi. Tapi benar, kerajaan Allah tetap nyata, tetap terpelihara, tetap sempurna. Sehingga kita boleh ada seperti kita sekarang. Tuhan tetap memelihara kita dengan ajaib. Saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Sehingga kita juga kuat, teguh, seperti Yohanes. Mari kita juga mau menyerahkan diri kita untuk menggenapi supaya karyanya nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Angkat pujian ini dengan sepenuh hati, saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
hati, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi, serahkan diri, genapi karyamu. Tuhan, hari ini kami telah sampai ke murid yang ke-12. Kau karuniakan kami untuk mengerti dan belajar satu persatu dari semua pergulatan dari seorang manusia biasa untuk menjadi murid Tuhan. Tidak ada yang mudah. Semua juga jatuh bangun. Demikian juga kami saat ini. Tetapi kami mau bersyukur hari ini kalau kami boleh mengikuti ke-12 murid-Mu satu persatu. Dan saat ini setelah kami belajar, buat kami sendiri, bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi buat kami juga boleh sampai menjadi salah satu daripada murid-Mu sendiri. Sekalipun tidak tercatat di Alkitab, tetapi kami tahu semua murid-murid-Mu tercatat di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Buat kami tetap boleh berkarya, sehingga setiap rancangan-Mu boleh jadi melalui hidup kami. Kami percaya Kau akan memegang tangan kami satu persatu. Kami percaya Kau akan menguatkan kami. Dan terlepas daripada segalanya, Kau ingin melihat kami semua juga keluar sebagai pemenang-pemenang. Seperti Yohanes, seperti Petrus, seperti Andreas, seperti Nathanael, seperti Filipus, seperti Matius, seperti Simon orang Selot, seperti Tadius. Semuanya Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu di bumi ini. Inilah kami Tuhan. Sekarang waktunya Engkau memperlengkapi setiap di antara kami, untuk kami boleh tetap berdiri di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi seorang murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biar Engkau juga melengkapi kami, seperti Engkau yang melakukan terhadap murid-murid-Mu satu persatu. Saat Kau ajak mereka makan di dalam perjamuan terakhir. Kami juga mau masuk di dalam perjamuan kudus. Biar Engkau juga melayakan setiap di antara kami, supaya roti dan air anggur ini boleh bersatu dengan tubuh kami. Dan biar kami semua boleh merasakan kekuatan yang baru, penyertaan yang baru, berkat yang baru menaungi kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu.
Saudara persiapkan roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pengampunan daripada Allah Bapa boleh menyucikan setiap saudara dan saya. Dan biar penyertaan Tuhan juga boleh sempurna menyertai setiap langkah saudara dan saya. Untuk kita tetap boleh kuat. Sekalipun kita tidak mengerti, tetapi kita tetap percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan yang baru, berkat yang baru turun menaungi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
telah hadir aplikasi terbaru mobile app GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Jemaat yang terkasih, keintiman dengan Tuhan adalah salah satu hal yang harus kita senantiasa cari di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari ikuti Worship Night yang akan diadakan pada hari Kamis, 10 Februari, pukul 7.30 malam. Hambanya, Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, akan membawakan firman Tuhan dengan judul Akulah Terang Dunia. Acara ini akan diadakan live on YouTube. Jangan lewatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan. Terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GBI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi
dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami, dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita dan angkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tetap kuat di dalam kehidupan ini. Menemani kita, menguatkan kita. Seperti Yohanes yang ditemani oleh Tuhan. Sekalipun dia tinggal sendiri, tapi dia tidak pernah ditinggalkan. Dia tetap dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Baik pada saat dia menjadi murid, pada saat dia menjadi gembala, pada saat dia menjadi seorang nabi, pada saat dia bahkan menjadi seorang tawanan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sampai akhirnya dia kembali ke rumah Bapa. Biar setiap di antara kita juga menerima berkat yang sama, karena kita tetap hidup mengikuti jejaknya Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.